Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galinda Gus Pratiwi, absen 9 dari kelas 2 FCTD. Pada video kali ini, saya akan presentasi mengenai rancang bangun prototipe lampu tepuk dengan pintu otomatis serta keamanan berbasis Internet of Things. Latar belakang dari proposal skripsi saya yaitu, pada era saat ini kan industri teknologi semakin pesat. Tanpa kita sadari, barang-barang yang ada di sekitar kita semakin canggih, dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan penggunaan barang-barang tertentu. Contohnya, pada skripsi saya ini, saya menggunakan lampu tepuk dengan pintu otomatis, serta keamanan berbasis Internet of Things. Yang dimaksudkan adalah lampu yang biasa kita temui menggunakan saklar yang harus dipencet terlebih dahulu. Tapi kali ini saya menggunakan tepuk tangan dan kita tidak perlu repot untuk sekedar menyalakan lampu pada saklar. Untuk keefektifan kedua, saya menggunakan pintu otomatis. Gagang pintu merupakan salah satu transfer virus dan bakteri. Dengan menggunakan pintu otomatis, maka akan mengurangi transfer bakteri dan virus tersebut. Dengan kedua kecanggihan itu, tak lupa pada sisi keamanan juga diperhatikan. Kali ini saya menggunakan fingerprint sensor yang ada pada smartphone. Kenapa pada smartphone? Karena kita kemana-mana membawa smartphone, jadi itu bisa meningkatkan keefektifan pada teknologi ini. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah dengan metode penelitian dan pembuatan. Tujuan dari penelitian dengan sifat pembuatan maksudnya dengan membuat sebuah prototipe, sebuah ruangan dengan lampu tepuk, dengan pintu otomatis serta keamanan menggunakan ESP32 yang dapat dikontrol melalui sebuah aplikasi Android pada smartphone. Pada penelitian ini dengan judul Rancang Bangun Lampu Tepuk dengan Pintu Otomatis serta Keamanan Berbasis Internet of Things. Adapun pembuatan yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan sensor suara, KY037, sensor jarak ultrasonik, dan sensor fingerprint dari smartphone yang terhubung dengan ESP32 untuk diolah datanya. Selanjutnya, data dari sensor-sensor tersebut akan dikirimkan ke Firebase melalui jaringan Wi-Fi untuk disimpan datanya. Selanjutnya akan ditampilkan ke sebuah aplikasi Android untuk dikontrol oleh pengguna. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada dua, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu terdiri dari 3, yaitu Arduino IDE sebagai aplikasi untuk membuat dan mengkompilasi kode program pada ESP32. Yang kedua ada Codular sebagai platform website untuk membuat aplikasi Android. Yang ketiga ada Firebase sebagai data untuk menyimpan data sidik jari. Selain perangkat lunak, kita juga membutuhkan perangkat keras, yaitu yang pertama, sensor suara KY037 sebagai input untuk mengukur tinggi rendahnya suara. Yang kedua, ada sensor jarak ultrasonik juga sebagai input untuk mendeteksi benda atau objek di hadapan sensor. Yang ketiga, ada solenoid sebagai pengunci pintu yang nanti akan dihubungkan oleh data dari fingerprint smartphone. Yang keempat ada ESP32 sebagai microcontroller untuk mengolah data. Yang kelima ada adaptor sebagai suplai daya untuk sumber listrik perangkat. Yang keenam ada motor DC untuk membuka dan menutup pintu ini sebagai output nanti. Yang ketujuh ada relay untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Yang kedelapan ada lampu sebagai penerangan prototipe ruangan. Lampu ini juga sebagai output dari sensor suara. Ini merupakan blok diagram pada skripsi saya. Jadi inputnya itu ada sensor KY037, sensor suara. Ada juga sensor ultrasonik jarak. Lalu data masuk ke ESP32, ke Arduino IDE, lalu ke ESP32 diolah. Nanti akan menghasilkan output lampu dan motor DC. Motor DC-nya itu untuk menggerakkan pintunya. Lalu yang ini smartphone yang tersambung internet, ini gunanya untuk fingerprint yang tadi. Jadi kita membutuhkan sidik jari dari smartphone
yang tersambung internet nanti akan diolah oleh data dari Firebase dan Codular. Nanti outputnya itu solenoid sebagai pengunci pintunya. Untuk flowchartnya ini mulai, lalu masukkan inputnya itu ada jarak, suara, sama fingerprint. Nah, yang pertama itu pembacaan sensor jarak dulu. Jika jaraknya kurang dari 4 cm, jika salah, pintu tidak akan terbuka dan tidak ada proses lagi. Jika benar, pintu akan terbuka. Proses selanjutnya yaitu seleksi kondisi lagi. Jika suara kurang dari sama dengan 100 Hz, jika salah atau tidak, itu lampu tidak akan menyala dan tidak ada proses selanjutnya lagi. Tapi jika benar atau iya, lampu akan menyala. Setelah itu, pembacaan fingerprint pada smartphone. Nah, itu kan nanti diolah pada Firebase, data dari Firebase. Jika sidik jarinya salah, maka pintu tidak terkunci dan tidak ada proses selanjutnya lagi. Tapi jika itu memang benar sidik jari pengguna, maka pintunya akan terkunci. Lalu selesai. Untuk cara kerjanya, yang pertama, pada prototipe ruangan ini, jika terdeteksi kurang dari 4 cm, maka pintu akan otomatis membuka. Jika jarak sudah lebih dari 4 cm, maka pintu tersebut akan tertutup kembali. Untuk menyalakan lampu dengan cara menepuk tangan 1 kali. Nah, jika ingin mematikan lampu lagi, menepuk tangan 1 kali lagi. Pada penguncian pintu diperlukan smartphone dengan fingerprint yang tersambung internet. Lalu setelah itu buka aplikasi yang sudah dibuat di Codular. Lalu scan sidik jari pengguna, sidik jari yang tersimpan akan dibaca oleh Firebase. Jika sidik jari benar, maka pintu akan terkunci. Jika sidik jari salah, maka pintu tidak akan terkunci. Selesai. Ini merupakan gambar serangkaian alat dan bahan pada prototipe nanti. Ini inputnya. Yang merah ini merupakan sensor suara KY037. Yang biru ini merupakan sensor jarak atau ultrasonik. Pada prosesnya kita membutuhkan SP32. Ini gambar dari SP32. Pada output kita membutuhkan motor DC sebagai penggerak pintu dan lampu untuk nyala dan matinya lampu tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari Galuh. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.